DPRD Kabupaten Dogiay oleh pimpinan rapat. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Dogiay disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiay, yang terhormat Wakil Ketua, saudara-saudara anggota DPRD Kabupaten Dogiay, yang kami hormati saudara-saudara jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dogiay, yang kami hormati para asisten sekda, staf ahli, bupati, kepala-kepala dinas, saudara sekretaris dewan, kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala distrik se-Kabupaten Dogiay. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat serta tamu undangan yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai umat beragama, maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungannya serta kasih-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiay ini. Sidang Dewan yang terhormat, dengan memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiay dalam rangka pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 dengan rasmi saya buka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara sekretaris dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota. Pada hari ini tanggal 1 Februari 2021 pada acara sidang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dogiay dari jumlah anggota sebanyak 25 orang, hadir 20 orang, tanpa keterangan 5 orang, demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara sekwan yang telah menyampaikan daftar hadir. Dari catatan daftar hadir anggota dewan, jumlah anggota 24 orang, telah hadir 20
demikian rapat untuk memenuhi quorum, maka rapat kita lanjutkan. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, merangkap Bupati saat ini, pimpinan dan anggota DPR, undangan serta hadirin yang berbahagia, kita akan membahas materi persidangan. Selanjutnya saya persilakan kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan nota keuangan. Setelah itu penyampaian materi persidangan, kita akan lanjut setelah materi ada. Oleh sebab itu, Saudara Bupati menyampaikan nota keuangan. Setelah itu tunggu materi dan kami skor. Terima kasih waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Dogai Provinsi Papua. Pidato pengantar nota keuangan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD pemerintah Kabupaten Dogai tahun anggaran 2001. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogai yang terhormat. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Dogai, yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Dogai, yang terhormat para asisten dan staf ahli lingkungan pemerintah Kabupaten Dogai, yang terhormat Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, para Sekretaris, Kepala Bidang Lingkungan Kabupaten Dogai, yang terhormat Kepala Distrik Kabupaten Dogai, yang terhormat Perwira Penghubung Polda Papua, yang terhormat Perwira Penghubung Konindom 18 Cenderawasih, yang terhormat dan Lamil Kamu dan Lamil Mapia, yang terhormat Polsek Kamu dan Polsek Mapia. Yang terhormat Brimo Polda Papua, yang terhormat Datum Tinsus Banggar dan 500 Dakhostrat, yang terhormat Datum Paskas, yang terhormat tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pengurus organisasi kemasyarakatan, yang terhormat pimpinan partai politik Kabupaten Dogai, undangan hadirin yang saya hormati. Selamat pagi
jalan siang, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih beri kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Dogia dengan agenda pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah era APBD tahun 2021 ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami eksekutif untuk penyampaian materi sidang era APBD tahun anggaran 2021 melalui mimbar Dewan yang terhormat ini. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada tim anggaran dan pimpinan SKPD yang telah menyiapkan materi era APBD tahun anggaran 2021 yang saya tahu bahwa dalam penimbangan materi tersebut cukup dan meruras tenaga dan pikiran, waktu dan tidak sedikit kiranya apa yang saudara-saudara berjalan bukanlah sebuah paksaan tapi perintah dari pimpinan, namun itu merupakan suatu kewajiban mutlak kita untuk laksanakan dengan tugas kita yang bersama kemajuan kabupaten yang kita cintai bersama. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengusungan era APBD tahun anggaran 2021. Kiranya Tuhan memberkati Jerry, Jala dan saudara. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam pengusungan era APBD tahun anggaran 2021, pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman pengusungan anggaran pendapatan dan belanja daerah era APBD tahun anggaran 2021 yang mana dalam pasal 5 ayat 1 dijelas bahwa dalam pengusungan era APBD tahun anggaran 2021 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan memadai untuk penanganan dan pandemi corona dan virus COVID-19 dengan prioritaskan sebagai berikut. 1. Penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan. 2. Penanganan dampak ekonomi dan terutama menjaga agar dunia usaha daerah dan masing-masing tetap hidup. Dan 3. Penyediaan dan jaringan pengamanan dan sosial dan prinsip pengusungan era APBD tahun anggaran 2021 mencerminkan berlangkah dan kewajiban Republik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat bertuan dalam format pendapatan belanja maupun dan pembiayaan. Maka pengusungan era APBD tahun anggaran 2021 menganut norma dan prinsip anggaran transparansi dan akuntabilitas dan anggaran disiplin dan anggaran keadaan anggaran serta efisiensi dan efektivitas anggaran. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada tahun anggaran 2001, pemerintah Kabupaten Dogia memperoleh alokasi transfer ke daerah dan desa. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang paripurna kedua tahap 2 dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota dengan memohon
perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini skor cabut. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir anggota. Pimpinan yang terhormat, catatan daftar hadir anggota pada rapat paripurna kedua tahap 2 dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD Kabupaten Dogiai. Dari jumlah anggota sebanyak 25 orang, yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 19 orang. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sekwan. Dari catatan daftar hadir anggota Dewan, dari jumlah anggota 25 orang telah hadir 19 orang. Dengan demikian maka rapat kita lanjutkan. Sidang Dewan yang terhormat, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan pertama kepada fraksi PDI Perjuangan untuk membacakan pemandangan umum anggota. Waktu saya persilakan kepada anggota yang terhormat Bapak Yulianus Boga, dipersilakan untuk membacakan pemandangan umum anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap nota keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati Saudara Bupati Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati para asisten dan staf ahli pemerintah daerah Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati para kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala distrik, dan para sekretaris pemerintah daerah Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati perwira penghubung Polda Papua. Yang kami hormati perwira penghubung Kodam 18 Intrawasi. Yang kami hormati Kapolsek Kamudan Mapia. Yang kami hormati Koramil Kamudan Mapia. Yang kami hormati Danton Brimob Polda Papua. Yang kami hormati Danton Timsus dari 500 Kostrat. Yang kami hormati Danton Paskas. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dogiai. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik. Yang kami hormati pimpinan organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,
tokoh pemuda, tokoh perempuan, kepala-kepala suku, dan seluruh masyarakat Dogiay yang kami cintai dan banggakan. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selamat sore. Dalam menyusun pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap sidang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut. Pendahuluan, rumusan pokok-pokok pemandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Penutup. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang berbahagia untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiay dengan agenda pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Ini dalam keadaan sehat walafiat dan situasi keamanan awal tahun 2021 kurang aman namun terkendali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan sidang atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Selanjutnya, kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Bupati Dogiay yang bersedia hadir bersama jajarannya untuk melakukan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai beban moral tanggung jawab kita bersama, sehingga sidang paripurna Dewan dapat terlaksana dengan penuh rasa tanggung jawab kita bersama. Ucapan terima kasih yang sama, kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim anggaran, pimpinan SKPD dan semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan materi sidang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Tak lupa pula kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan semua pihak yang telah dengan sungguh-sungguh membantu membangun kerjasama, memberikan dukungan moral, motivasi kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiay sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif agar roda pemerintahan dapat terlaksana dengan aman dan tertib. Rumusan pokok-pokok pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. 1. Bidang pemerintahan. Pada kesempatan ini, kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah Kabupaten Dogiay, atas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dengan adanya sikap kontradiksi dan inkonsistensi Bupati Dogiay terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiay dan kepada rakyat Kabupaten Dogiay. Adanya sikap tersebut, moto Dogiay dapat berubah menjadi Dogiay sedang menyedihkan, Dogiay sedang menangis, Dogiay sedang lapar, Dogiay sedang kemiskinan, Dogiay sedang kebodohan, Dogiay sedang korban penipuan, dan Dogiay sedang luka atas kematian anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. 2. B. Pelayanan pembangunan dari tahun 2018 hingga 2020 tidak ada pelayanan pembangunan dengan hati yang kasih dan tidak ada rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Dogiay. Pembangunan hanya berpusat 4 distrik,
yaitu distrik Kamu Utara, distrik Kamu Timur, distrik Kamu, dan distrik Dogiai. C. Perda miras yang pernah DPRD tetapkan, tapi pemerintah belum pernah menindaklanjuti. Oleh karena itu, dapat proses menjadi sebuah perda, tahapannya sampai di mana? D. Harga satuan SSH dan SBU yang telah disepakati bersama mohon untuk ditindaklanjuti oleh Bupati. 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. A. Kegiatan jembatan Kaliteu pada tahun anggaran 2019 telah dianggarkan 1.500.000.000 bersumber dari dana Otsus. Kegiatan tidak dapat berjalan dan uang tersebut disilpakan tahun 2020. Muncul dalam dokumen APBD Kabupaten Dogiai dari sumber dana DBH dengan nilai yang sama, seharusnya 1.500.000.000. Dengan melihat permasalahan ini, dana Otsus 1.500.000.000 yang sudah disilpakan dikemanakan? Karena tidak muncul pada tahun anggaran 2020, padahal dana Otsus yang terpakai pada tahun berjalan harus dikembalikan kepada OPD yang bersangkutan pada tahun berikutnya, itu tahun 2020. B. Kegiatan jembatan TEU pada tahun anggaran 2020, kontraktor telah mengerjakan kegiatan dengan sumber dana BBH 30%, sementara 7% belum cair sehingga kegiatan tidak berjalan. Mohon penjelasan. C. Konstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan via Gunung Modio, Tinepa, dan Mapia Barat. Mohon penjelasan lokasi kegiatannya di mana. D. Mohon penjelasan kegiatan ruas jalan dari Adawo menuju ke Aboyaga ataukah menuju ke Degadai. E. Mohon penjelasan kegiatan ruas jalan dari Aboyaga sudah sampai Kali Kunuwo, apakah ikut daerah aliran sungai Haka menuju Deneode ataukah ikut jalan Impres Andreas Kenapa? Pada sidang paripurna ini dalam tubuh yang sehat walafiat untuk selanjutnya mengikuti dan mendengarkan penyampaian pemandangan umum praksi-praksi DPR. Dari limba dewan yang terhormat ini, praksi gabungan Dogiai Bersatu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara pimpinan DPR atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum praksi gabungan Dogiai Bersatu terhadap materi persidangan tersebut di atas. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama pula kami sampaikan kepada saudara Bupati dan seluruh jajarannya atas kerja kerasnya untuk menyiapkan materi persidangan sehingga sidang RPBD Bupati Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2001 dapat berlangsung dengan baik pada saat ini. Praksi gabungan Dogiai Bersatu turut menyadari bahwa pada dewasa ini penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia terlalu cepat terjadi perubahan peraturan perundang-undang yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintah dan keuangan daerah Kabupaten Dogiai. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 menjadi dasar penyusunan RAPBD tahun 2001 dengan istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga hal yang baru cukup membutuhkan waktu untuk dipahami, sehingga proses persidangan RAPBD Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2021 mengalami keterlambatan. Walaupun demikian, pelaksanaan sidang RAPBD pada tiap tahun
anggaran di kota kabupaten provinsi manapun merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi eksekutif dan legislatif untuk mengadakan pembahasan sidang demi kelanjutan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat di setiap kabupaten. Pembahasan awal setelah Kabupaten Lubiai ini dibekarkan berumur 13 tahun dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lubiai berumur 1 tahun ini dapat melaksanakan sidang paripurna dalam keadaan sukses dan baik. Kedua, pokok-pokok pendapat fraksi. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, setelah fraksi gabungan Lubiai Bersatu mendengar, membaca, mengkaji dan meneliti secara seksama terhadap pengantar nota keuangan yang dituang dalam materi persidangan tahun anggaran 2021 kemarin, serta memperhatikan segala aspirasi yang berkembang dalam masyarakat berkaitan dengan persidangan RAPBD Kabupaten Lubiai tahun 2021 ini, maka disampaikan pokok-pokok pendapat fraksi gabungan Lubiai Bersatu adalah sebagai berikut. 1. Dalam mimbar yang terhormat ini kami fraksi gabungan Lubiai Bersatu menilai perlu ada kerjasama dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Yang kedua, Perbu tentang sistem satuan harga penggunaan anggaran perjalanan dinas yang saudara Bupati senaknya inisiatif digunakan, kami fraksi gabungan Lubiai Bersatu menyampaikan kurang mengenangkan terhadap kesejahteraan, maka pemerintah dapat sesuaikan dengan kesepakatan pada pertemuan di Sarikurin, Nadiren. Yang ketiga, pemerintah dapat diperhatikan sumber daya manusia terutama TH, pemondokan, dan sturiatir termasuk PLT. Yang keempat, pengadaan asrama permanen pada 3 kota studi yaitu Nabire, Biak, dan Jakarta. Yang kelima, mohon dapat diselesaikan berapa prosentase yang diselesaikan asrama kota studi Manokwari, Jayapura, dan Manado. Yang keenam, kelas 5 Lubiai yang belum selesai, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan segera dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2021. Yang ketujuh, pemerintah dapat diperhatikan mahasiswa-mahasiswa asal Lubiai yang menempuh pendidikan studi langka seperti penerbangan, dokter, MIPA, dan bahasa Inggris. Yang kedelapan, pemerintah mohon fungsikan pendidikan non formal dalam hal ini selalu dianggarkan setiap tahun anggaran tapi dikemanakan. Yang kesembilan, pemerintah daerah harus dipilakan bantuan khusus SMP, SMA, SMK, berapa bantuan dari kabupaten dan berapa bantuan dari provinsi. Yang ke-10, mohon diperhatikan yayasan pendidikan yang ada di Lubiai. Yang ke-11, pemerintah dapat selesaikan masalah SMP Negeri 1 Mapia sudah menjelang 1 tahun tidak melaksanakan KBM. 12, pemerintah dapat selesaikan Abulait SD Papua sudah lama tidak melaksanakan kegiatan. Yang ke-13, pengadaan WiFi SMP dan SMP yang ada di Lubiai seperti sekolah-sekolah yang berada di Kampung Selatan, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piai, dan Sutikan. Yang ke-14, pengadaan perumahan guru di setiap SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Lubiai seperti SD Impres Dilkebo. Kami ulang lagi SD Impres Dilkebo. Yang ke-15, penambahan ruang kelas baru dan laboratorium SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Lubiai. Yang ke-16, mohon penanganan cepat terjadi longsor beberapa bulan yaitu SD di BPK di Yowini Mapia, SD Negeri Impres Pamoda Mapia Barat,
SD Negeri Impres Mogiatewi. Yang ke-17, segera fungsikan pengawas seluruh SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Nogea. Yang ke-18, pelayanan kesehatan 24 jam segera dikembalikan ke Puskesmas Monemani karena fasilitas rumah sakit belum memadai dan tenaga medis belum lengkap. Yang ke-19, perlu ada kerjasama antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, dan Puskesmas Monemani maupun Puskesmas Monemani. Yang ke-20, Dinas Kesehatan segera fungsikan pelayanan sarana-sarana kesehatan yang sudah dibangun seperti Puskesmas Bukapa dan Puskesmas Abuyaga. 21, Dinas Kesehatan harus memperhatikan kesejahteraan terhadap tenaga medis, baik itu PNS maupun PTT yang bertugas di Puskesmas, Puslin, dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Nogea. Yang ke-22, Dinas Kesehatan tepati waktu penerapan obat di Puskesmas, Puslin, dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Nogea. Yang ke-23, Dinas Kesehatan, BPBD, dan KPA segera bangun rumah persinggahan pasien. 24, Dinas Kesehatan perlu adakan pengobatan massal di masing-masing distrik bersama dengan posyandu. 25, pembagian bibit dan pakan ikan harus tepat pada sasaran. Yang ke-26, pengadaan bibit unggulan baik itu peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dalam hal ini pemberdayaan ekonomi rakyat di 10 distrik. Yang ke-27, infrastruktur, tidak terjadi pendobolan di suatu daerah atau distrik, tapi harus pemerataan dan tidak terjadi pemindahan tanpa melalui adendum DPRD. Kita kepada eksekutif untuk menganggarkan dan monitoring di BPMK untuk mempermudah pembangunan dan pengawasan dana desa. Kami fraksi P3 meminta kepada eksekutif segera melaksanakan pemilihan kepala desa atau kepala kampung segera dipercepat karena masyarakat selalu ditanya-tanya kapan akan pemilihan, dan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala kampung BPMK harus ada kerjasama dengan Komisi 1 atau Komisi A. 9, kami fraksi P3 meminta mereka yang honorer segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan Presiden RI pada tanggal 1 Desember tahun 2021. 10, kami fraksi meminta penyerangan listrik Kamu Timur sudah pesanan pasang kabel namun belum sambung strom, maka kepada eksekutif perlu mensambungkan strom lampu untuk penyerangan listrik Kamu Timur. Bidang pendidikan. 1. Kami fraksi P3 menilai pemondokan asrama di kota studi itu di kota studi mana yang berapa, kota studi yang mana yang berapa, kota studi yang bangun harus jelas. 2. Kesejahteraan guru di semua jenjang pendidikan harus seimbang dan serata.
Karena kami fraksi P3 menilai ada guru-guru yang belum menikmati kesejahteraan sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah. 3. Kami fraksi P3 menilai selama ini tidak merata pembangunan sekolah atau pengerehapan di sekolah. Jika kami fraksi P3 meminta harus seimbangan dan merata tiap sekolah. 4. Kami fraksi P3 meminta kepada Kepala Dinas Pendamping atas kerjasama PGSD Unima untuk kelas Dogiai segera selesaikan tahapan akhir untuk diwisudakan dalam tahun 2021 ini, karena dalam tahun ini banyak guru-guru yang terjadi pensiunan. Bidang infrastruktur. Sidang Dewan yang hadirin yang terhormat, kami fraksi P3 menilai 1. Kami fraksi P3 meminta kepada setiap OPD yang memiliki pekerjaan fisik tidak boleh sewenang-wenangnya memindahkan lokasi pembangunan dan melakukan addendum tanpa disetujui oleh DPRD melalui masing-masing komisi dan disaksikan oleh pimpinan DPRD. Dan apabila terjadi temuan dalam tahun anggaran 2021, maka kami fraksi P3 tidak segan-segan membiarkan dan kami akan proses sesuai perundang-undangan yang berlaku. 2. Kami fraksi P3 meminta kepada eksekutif harus melakukan pembagian bidang infrastruktur yang adil dan merasa di seluruh wilayah Kabupaten Dogiai. Jangan terjadi lagi seperti selam ini yang pembangunan infrastrukturnya tumpang dinding di wilayah tertentu. 3. Kami fraksi P3 meminta kepada PU jalan penaspalan dari Kalimapia menuju Kampung Diaugi segera selesaikan. 4. Kami fraksi P3 meminta jalan dari Kalimapia menuju Mapia Barat dan Piaye banyak yang kerusakan. Jika segera perbagi jalan dan pelebaran jalan dan prioritas jalan tahun anggaran 2021, lalu tikungan harus mengurangi, kemudian tahap berikut harus ada penaspalan. 5. Kami fraksi P3 meminta transportasi udara yang akses berapa distrik harus jelas dan segera membuat MU dengan pihak ketiga dan dilibatkan DPRD. Indikator yang kami kasih terakhir ini menjadi pemandangan akhir. Ada 1-2 kata dari Pak Yudola untuk terakhir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Walaupun kita rasa bosan, tapi memang tugas kita adalah untuk bicara. Karena itu yang pertama, kalau tidak mau keluar.
saya untuk bicara. Hal-hal yang menjadi masalah untuk daerah itu tidak perlu bicara. Sepertinya masalah hak wilayah, satu sekolah, satu gereja, kita bayar, habiskan APBD untuk bayar hak wilayah terus. Itu tidak boleh. Karena itu ini perlu ada satu keputusan kita bersama. Ya, tidak perlu bayar hak wilayah. Kalau ada tempat yang tidak mau menerima sekolah, puskesmas pindah ke tempat yang mau. Ini konsekuensi. Satu. Yang kedua, gini, semangat kita luar biasa. Kita mau berbuat sesuatu banyak, tetapi keuangan kita terbatas. Ya, karena itu ada skala prioritas yang perlu diutamakan. Sehingga mungkin alangkah baiknya musremban besok itu kami DPR itu mungkin alangkah baik wajib hadir. Kemudian pada saat itu rekan-rekan dari wilayah Lembah di atas duduk sama-sama dengan kepala dinas badan mau prioritaskan program yang mana pada tahun 2022. Begitu juga dengan teman-teman di wilayah Mapia. Sehingga tidak boleh ada lebih dari 2 kegiatan atau lebih dari 3 kegiatan di 1-2 kampung atau 1 distrik. Jadi kita berupaya prioritaskan ada perwakilan 1 kegiatan di masing-masing distrik. Ya, ini kedua. Terus yang ketiga berkaitan dengan tadi ada tagihan uang 50.000 di depan Brimob. Itu setiap kendaraan yang buat material lewat ke Narokaniai mobil lintas memang ada tagihan juga. Banyak sopir yang pernah lapor ke kami. Karena itu memang saya mendukung Pak Wakil Ketua 1 bahwa perlu ada pembicaraan lebih lanjut. Karena itu apa mau lanjut tagihan itu atau operasional Brimob dikurangi. Ini harus ada kepastian. Ya, itu ketiga. Lalu yang keempat, ini Pak Kepala Dinas Perindakop, Pak Wakil Bupati, Pak Yusak, saya, Mikael, kemudian Pak Vitalis, siapa lagi? Pak Elko. Begini Pak, saya mau bicara masalah jalan. Dari Timepa menuju ke Deganai sudah jelas. Kemudian sekarang dari HK menuju ke Piaye. Nah ini tadi saya sengaja sebutkan untuk kami harus pikir sama-sama. Dari HK ikut kali daerah aliran sungai, HK menuju Beneode. Dilihat dari jarak memang sangat singkat. Tapi kondisi di situ ada tempat keramat, tempat-tempat keramat. Sehingga dengan adanya tempat keramat tidak membatasi. Tapi ini perlu dipertimbangkan. Satu, terus sekarang dari Kalikuduo, menurut saya perlu ada 2 jalur. Kalau mau teruskan ke kali aliran daerah Sungai Akam, berarti juga perlu ikut jalan Impres Andreas Kunapa. Itu untuk layani masyarakat di kampung Tokodogotu, Paroda, Maigotu, Tobai Kebo, nantinya baku dapat dengan jalan dari Timepa menuju ke Degadai. Nah ini, kalau dilihat dari Medan, jalan Andreas Kunapa itu lebih ringan, cuma jaraknya dia putar ke Degadai. Nah itu yang coba pikirkan bersama, mau teruskan ikut daerah aliran sungai atau ke ini jalan Impres Kunapa. Kalau tidak Pak Kadin, nanti di 2022 jalan Impres Andreas Kunapa ini perlu diperhatikan. Terima kasih. Berarti sampaikan dari Pak Yukola bahwa mohon supaya untuk dinas kesehatan
rumah sakit RSUD Dogiai dengan puskesmas Manmani tolong komunikasi karena selama 2020 pelayanan 24 jam tidak jalan. Ini nyawa. Jadi RSUD kalau memang tidak ada fasilitas dengan belum lengkap tenaga medis, tolong kembalikan ke puskesmas Manmani yang selama ini yang selalu melayani masyarakat. Sekian, tolong komunikasi kepada dinas kesehatan dengan RSUD karena ini nyawa. Sekian, saya kembalikan. Tutup dong, kenapa tanda-tanda? Karena anggota lain belum bicara dari tadi. Baik, terakhir teman-teman, Saya sudah terima kasih. Untuk siang dari teman-teman tidak boleh keluar dulu. Ada saya sampaikan saya bacakan merupakan pemandangan air fraksi yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 yang ditujukan kepada tim TAPD terutama dinas PU. Jalan dari Kali Kasuari atau Buda menuju ke Kampung Mutiara. Itu yang satu. Yang kedua, jalan dari distrik Dogiai menuju ke Degikotu, jalan bawah. Yang ketiga, jalan Upapa menuju ke Kampung Selatan. Yang keempat, jembatan gantung Kali Pahau, distrik Piai. Tidak, jembatan ini sudah dari 2019 sudah dianggarkan juga, tapi tidak pernah direalisasikan. Sehingga mohon direalisasikan dalam tahun anggaran 2021. Jembatan gantung dari Dikebo, dari Kampung Dikebo menuju ke Kampung Garuda, yaitu Kali Dege. Jembatan Kali Mapia dari Komemani ke Ape. Perlu diselesaikan masalah SMP Negeri 1 Mapia. Kemudian yang terakhir, Kali Dege antara distrik Dogiai dengan distrik Kampung Selatan yang terletak perbatasan Kampung Tuaya dan Kampung Udekebo. Berapa poin ini menjadi prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2021 kami tujukan, dan ini merupakan air fraksi kami DPD Kabupaten Dogiai tahun anggaran 2021. Kepala Dinas PU kami persilakan untuk datang ambil supaya mohon diakomodir dalam tahun anggaran 2021 atau TPAD. Ini yang menjadi catatan pemandangan akhir fraksi
indikator-indikator ini mohon supaya indikator perubahan kegiatan di tahun 2021 mohon CAPD dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya catatan akhir fraksi, saya terima yang sudah ada program dalam 2021 tetap akan bertahan, yang belum nanti prioritaskan kita bersama. Terima kasih. Satu secara resmi ditutup.